Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal selalu dinanti-nantikan oleh banyak orang. Baik orang tua, orang muda, anak kecil, orang kaya maupun orang miskin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang selalu merindukan atau menantikan Natal? Apakah benar Yesus yang kelahirannya kita rayakan sebagai hari Natal itu yang kita nantikan? Saudara, sebuah survei yang diadakan pada tahun 2002 menemukan sebuah fakta yang ironis mengenai perayaan Natal dalam media televisi pada masa modern ini. National Religious Broadcasters atau lembaga penyiaran tayangan religius nasional di Amerika menganalisa dari 48.000 jam program seputar Natal pada Desember tahun 2002 lalu. Hasilnya adalah bahwa 90% tayangan seputar Natal tersebut sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan hal kerohanian. Ada juga sekitar 7% tayangan bernuansa rohani, tetapi sama sekali tidak menyinggung langsung mengenai Tuhan Yesus yang lahir. Dan sisanya menunjukkan bahwa hanya 3% program televisi bertema Natal yang memfokuskan tema pada Tuhan Yesus. Saudara, hanya 3%, betapa ironisnya. Lalu di manakah Tuhan Yesus dalam 97% tayangan bertema Natal lainnya? Entahlah. Dari survei ini kita dapat melihat sesungguhnya banyak orang merayakan Natal hanya sebagai sebuah perayaan. Hanya sebagai liburan yang menyenangkan, bahkan sebagai sebuah kesempatan untuk meraih keuntungan. Seperti lirik sebuah lagu yang mengatakan, waktu kecil kita merindukan Natal. Dan yang kita rindukan bukan Tuhan Yesus, tapi hadiah-hadiah yang indah dan menawan. Itulah sebabnya banyak orang yang kecewa dan marah kalau dalam ibadah perayaan tidak ada souvenir atau souvenirnya kecil, murah dan tidak berarti. Banyak orang menikmati Natal tanpa Tuhan Yesus, tanpa merasa perlu merenungkan kembali makna yang sesungguhnya dari kelahiran bayi Yesus. Bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan seharusnya berita Natal itu tidak berhenti sampai di kita saja, tetapi harus disampaikan kepada orang lain yang belum mendapatkan keselamatan itu. Natal tanpa Tuhan Yesus, itulah ironisnya yang banyak terjadi dewasa ini. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 32 dan ayat 36 sampai 38, kita dapat melihat bagaimana antusiasnya kedua orang yang sudah lanjut usia ini dalam menantikan Yesus sang juru selamat itu. Sudah lama sekali mereka menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus itu, mereka sangat berbahagia dan bersukacita. Begitu melihat bayi Yesus, Alkitab mencatat dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Simeon segera menyambut dan menatang serta memuji Allah, katanya. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikian juga dengan seorang janda bernama Hana. Selama 84 tahun dia aktif melayani di bait Allah. Dan selama itu pula dia menantikan kelahiran sang juru selamat. Dia sangat berbahagia dan bersyukur dapat menyambut bayi Yesus. Dan kemudian dia bersaksi tentang dia kepada semua orang banyak yang sedang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Itulah orang-orang yang sungguh rindu menantikan Natal itu tiba. Orang-orang yang menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Orang-orang yang bersyukur dan memuji Allah. Serta mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal siapa juru selamat yang membawa sukacita dan keselamatan bagi dunia ini. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita merindukan Natal sama seperti Simeon dan Hana? Apakah kita menantikan Natal sama seperti kedua orang tua ini? Atau seperti anak kecil yang hanya merindukan
hadiah-hadiah dan pesta yang meriah. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh mengoreksi hati kita setiap kali merayakan Natal. Setiap kali merayakan Natal kita diingatkan dan dikoreksi untuk tidak berdiam diri di zona nyaman kita karena sudah diselamatkan. Tetapi kita mau bersaksi, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat sampai semua orang mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan selamat menyambut hari Natal. Amin.